Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. How are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fantastic. Teman-teman, suara Pak Akbar terdengar tidak? Dengar Pak, tapi agak putus-putus dikit aja, Pak. Assalamualaikum. Ya. Okay. Have you had your breakfast, student? Yes. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang belum, besok pagi-paginya harus sudah sarapan ya, karena seperti materi kita ya, yang sudah kita pelajari bahwa kita setiap pagi itu membutuhkan sarapan agar ketika kita beraktivitas kita mempunyai energi ya untuk beraktivitas. Karena jika tidak mempunyai energi maka kita akan lemas, kemudian mungkin kurang bersemangat juga ya mengikuti. Kurang semangat. Ya. Oke. Alhamdulillah sudah ada 14 orang yang bergabung. Sakti boleh disimpan dulu itunya ya. Sakti. Ya Pak, saya sudah mendengar Pak. Oke, terima kasih. Halapi duduknya yang baik jika sudah siap. Jika teman-teman sudah siap, sudah duduk rapi ya. Kalau belum siap, teman-teman boleh live dulu ya. Kemudian Pak berharapkan ketika pembelajaran, teman-teman tidak perlu ditegur lagi ketika yang lain Pak Akbar minta berbicara, tapi yang lainnya berbicara. Ya, jika Pak Akbar minta satu orang untuk berbicara, maka yang lain itu harus mendengarkan, tidak boleh ikut berbicara. Ya, kita harus berbicara bergantian, harus bersabar. Ya, semua nanti akan berbicara secara bergantian. Ya, ada waktunya. Ya. Akbar ada games gak? Kita belajar dulu ya. Ada please. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan hari ini tematiknya. Setelah kemarin kita belajar apa saja teman-teman di tematik? Singkong Pak. Kalau singkong itu pertemuan sebelumnya. Tentang wortel. Ya, tentang salah satu jenis sayuran yaitu wortel yang banyak manfaatnya ya untuk tubuh kita, karena wortel itu mengandung vitamin A, kemudian ada kalsiumnya, ada vitamin C dan vitamin B. Itu merupakan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalkan teman-teman sudah mengetahui ya, vitamin A bagus untuk mata, kalsium baik untuk tulang dan gigi ya, dan yang lainnya. Teman-teman pasti sudah mengetahui banyak kandungan atau nutrisi yang terdapat pada buah, pada sayur ya, dan lauk juga teman-teman sudah mengetahui, karena kita ketika di sekolah ketika akan makan siang teman-teman sudah sering diinformasikan ya kandungan pada air putih atau air mineral ya. Siapa yang masih ingat kandungan yang terdapat pada air mineral? Alafi? Magnesium. Apa lagi? Lupa Pak. Coba diingat-ingat. Apa kandungan yang terdapat pada air mineral? Sodium, apakah teman-teman masih ingat? Kalsium, magnesium, kalium. magnesium, Ya, kalsium, ya, kalium, sodium, mamanya. magnesium, kemudian ada fosfor juga. Fungsinya apa? Air mineral? Zat besi. Fosfor Pak, fosfor. Iya, ada Fungsinya fosfor. Fungsinya apa air mineral? Ya. Untuk membersihkan. Oh, ini dia. Iya, karena kalau ada kalsium berarti itu untuk baik tulang, untuk
tulang dan gigi kita ya, salah satunya itu. Kemudian mencegah kita dari penyakit kekurangan cairan, yaitu apa disebutnya? Dehidrasi. Ya, itu salah satu manfaat dari air mineral. Ya, tubuh kita tidak boleh kekurangan cairan. Ya, teman-teman sudah mengetahui dalam satu hari kita minimal berapa gelas teman-teman? Atau berapa liter? 8. Ya, 2 sampai 2,5 liter ya. 8 sampai 10 gelas. Apalagi yang kemarin kita pelajari selain tentang wortel. Nah, kemarin kita belajar tentang keberagaman yang ada di pasar. Teman-teman sudah mengetahui ada keberagaman apa saja ketika teman-teman misalkan ada di pasar? Agama. Ya, suku, ras, agama ya dan yang lainnya. Kemudian teman-teman sudah kemarin melihat tentang iklan ya kemarin tentang keberagaman. Iklan yang pertama tentang sapu lidi itu tentang persatuan, kemudian yang kedua itu tentang keragaman. Baik itu keragaman agama, ras, suku ataupun yang lainnya. Ya. Bagaimana cara menyikapi keragaman yang ada di Indonesia? Saling menghargai sama. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Yang disebut apa? Tolong menolong. Toleransi, Pak. Toleransi. Betul, disebut toleransi ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Kita boleh berteman ya, tetapi nanti ada batasannya ketika melaksanakan keagamaan ya atau kegiatan keagamaan masing-masing ya. Nah, ini juga kita sudah belajar tentang salah satu wilayah yang ada di Indonesia ya, yang ada di Sulawesi khususnya. Kemarin tentang wilayah apa? Tanah apa bang namanya lupa aku. Tanah Toraja yang ada di Sulawesi ya. Itu salah satu tempat yang ada di Sulawesi, tempat terindah. Nah, pada Tanah Toraja ada upacara adat. Ada upacara adat untuk mengantar yang sudah meninggal. Upacara apa namanya? Upacara Rambu Solo ya. Rambu Solo. Upacara adat untuk penghormatan terakhir ya, sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal ya. Okay, we will continue our materials. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Malah nge-freeze. Okay. Tolong, Kaisan, please lead us to pray. Ya, nge-freeze lagi. Oh, enggak belum. Kita berdoa. Tadi sudah berdoa yang dipimpin sama Kaisan. Sudah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya,
Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. And now please open your thematic book to page 34. Teman-teman boleh buka bukunya halaman 34. 24 siap. Ada jana nggak? Ada jana nggak? Haus kan ngerasain gan. Bentar ya. Udah jadi tapi agak. Wih, stiker. Finish. Bisa Open your thematic book to page 34. Udah. Udah? Oke, kita di pembelajaran 5 ya. Nah, di sini ada gambar. Siapa teman-teman yang sedang mengalami sakit perut? Ayu. Dayu, ya. Dayu. Nah, kira-kira kenapa ya dia sakit perut? Apakah teman-teman pernah mengalami sakit perut? Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 34. Nggak bisa. Siapa yang pernah mengalami sakit perut? Aku. Karena Kira-kira kenapa teman-teman? semua orang pernah sakit perut, Pak. Iya, coba Masuk menurut angin, Pak. Hamzah kira-kira karena masuk apa? angin Pak aku. Pak. Oh, tekan Arya karena masuk angin. Kemudian kalau menurut Tadi Hamzah semalam. karena ingin BAB. Yang lainnya, Buang air Hairu besar. boleh duduk yang rapi, tidak ada yang tiduran Hairu. Pikachu. Ada alasan lain? Aku tahu gara-gara kita makan yang pedas-pedas. Karena makan yang pedas-pedas. Ada lagi? Anything else? Desi Ma. Bisa, Pak. Oke, ada lagi? Semangat. Ya, Gara-gara kita kita baca jajan dulu. di tengah jalan, di pinggir jalan. Ya, kita baca dulu penjelasannya ya. Nanti Pak Akbar juga akan ada video penjelasannya. Nah, di sini Ginjalnya diambil ada tadi ya. Dayu yang merasa sakit perut. Ya. Selamat makan tuh juga. Bisa Iya, juga ya. Aku mau Dayu baca dong, merasakan Pak. sakit perut ketika sedang Nggak berbaring makan dan tidak berhari-hari, masuk kelas. gimana? Nah, setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan, teman-teman. Nah, siapa yang jarang sarapan atau yang tidak pernah sarapan ketika Lalu pagi? kenapa aku belum sarapan tandanya? Aku Dayu tidak punya bisa penyakit, memulai. Mah. Kalau aku belum sarapan, Mah. pasti aku tandanya belum bisa memulai sesuatu. Iya, berarti di Biar sini bisa teman-teman berpikir. harus ini ya, harus sarapan. Nah, pada buku tematik ini kita selalu mempelajari pentingnya sarapan ketika di pagi hari ya. Karena akan ada efeknya ketika kita tidak sarapan ya. Entah itu sakit perut ataupun kurang bersemangat dan yang lainnya. Nah, di sini Dayu yang tidak sarapan ya pada buku ini. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Wah, di sini sudah tidak sarapan, kemudian makan malamnya terlambat atau makannya terlambat. Akhirnya sakit mah nggak pun boleh datang makan mie ataupun instan. kambuh di sini ya. Banyak-banyak. Nah, ternyata sakit mah ini tidak diderita oleh orang dewasa saja, teman-teman. Ya, jadi anak-anak pun di sini bisa terkena sakit mah. Ya, kita baca lagi. Banyak orang yang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Akbar, aku sering Ternyata- sering. Akbar, waktu itu aja aku mah, Pak. Oh iya, itu pasti ada apa? Ada ininya ya, ada penyebabnya ya. Nah, sekarang kita baca lagi penjelasannya. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Nah, teman-teman juga bisa terkena mah, ya. Jadi tidak yang dewasa saja. Kita lihat penyebabnya. Gara-gara aku banyak makan seblak, Apa Pak. penyebabnya? Kemudian, apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Kita lihat ya.
Beda. Nah, di sini. Beda. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan ini ya. Anak-anak itu memiliki pantangan pada makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Apakah di sini ada yang suka makanan pedas dan asam? Wih, kalau nggak ada Wah, yang itu pedas nggak harus makan, Pak. dihindari ya untuk anak-anak ya, lihat. Padahal enak banget, Pak. Kemudian, ya walaupun Pedas. enak, tetapi jika dapat Pedas. Enak tidak juga. baik, kita harus mengurangi atau meniadakan ya. Boleh, tapi gak boleh sering-sering kan, Pak? Iya, kita lihat di sini ya. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Siapa yang belum suka buah dan sayur? Aku sayurnya ada yang suka, ada yang enggak, Pak. Buahnya Kenapa juga seperti sama. itu? Aku paling suka sayur tadi di asam, Pak. The best, Pak. Oh, ditumis ya. Siapa yang Pak, aku mah yang paling aku suka itu tuh sayur yang sama ketupat itu tuh, Pak, yang sama ketupat makan. Oh iya. Nah, di sini teman-teman Berapa harus sayur banyak dan makan sayur dan buah ya. Setiap hari karena buah dan sayur itu menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, di sini tidak boleh terlalu banyak makan mie instan, teman-teman. Ya. Teman-teman tahu kan mie instan? Nah, itu tidak boleh dimakan terlalu banyak ya. Karena mie instan itu kurang baik untuk tubuh kita ya. Tidak boleh iklan di sini ya. Oke, yang selanjutnya. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan agar selalu menjaga apa yang mereka makan. Ya, teman-teman, pastikan selalu ingat ya, makanan apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh. Maksudnya kalau tidak boleh itu berarti kurang baik untuk tubuh kita ya. Karena ada yang ketika kita memakan makanan, ada yang efeknya langsung kita rasakan, ada yang tidak langsung kita rasakan. Misalkan makanan itu kurang baik, ya, ataupun misalkan mengandung bahan pengawet ataupun yang zat yang lainnya yang kurang baik untuk tubuh. Nah, itu biasanya ada yang langsung berakibat pada tubuh kita, ada yang nanti akibatnya, ya. Nah, di sini lihat fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan ya yang akan menjadi daging ya. Sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Nah, untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Kemarin apa saja organ pencernaan yang ada pada manusia, teman-teman? Anus. Lambung. Dari yang pertama, dari yang paling atas. Dari paling atas dulu. Lambung. Apakah masuk makanan lewat lambung? Lambung. Pertama dari mana? Dari leher. Mulut. Yang kedua? Mulut. Kerongkongan. Yang ketiga? Lambung. Lambung. Yang keempat? Usus. Usus. Halus apa besar? Halus. Halus dulu. Baru yang kelima usus besar. Dan yang terakhir Anus. pembuangannya melalui anus ya. Nah, itu lihat ya. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan ya, melalui organ yang tadi ya. Nah, di sini tadi tentang sistem pencernaan ya. Alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui organnya ya. Kurang lebih itu tadi yang kita sebutkan ada 6. Dimulai dari mulut dan diakhiri dengan anus. Nah, coba teman-teman di gambar ini. Gambar yang pertama yang paling atas ini boleh langsung diisi di buku ya. Boleh langsung ditulis. Di halaman 35. Go to the next page. Aku udah isi, Pak.
yang belum silakan langsung ditulis saja. Yang kelima usus besar dan 6 anus. Akbar kasih waktu. Insya Allah ini cepat ya. 2 menit cukup ya. Silakan langsung diisi. Tadi sudah kita sebutkan bersama-sama ya. Udah Pak, aku udah selesai Pak. Ya, alhamdulillah jika sudah selesai. Boleh baca yang berikutnya. Langsung diisi nih ya. Berikutnya yang selesai juga Pak. Siapa itu main ML? Iya ya, ada suara. Yes, Muslim. Lihat di halaman 37 ada Hairu, fokus ada yang Hairu. panjang-panjang. Selesai, Pak. Alhamdulillah Arya sudah selesai. Yang lain? Yeay. Tidak ada yang coret-coret screen ya. Di sini ketahuan siapa. Aku enggak Pak. Sudah selesai yang lain? Dah. Saya sudah. Hairu, Pak Akbar tahu ini Hairu yang coret ya. Aku enggak apa? Namanya di sini lihat sama seperti nama Hairu. Nggak ada coret-coret Pak di sini, Pak. Tidak ada coret-coret, tetapi di sini ada yang ingin mencoba coret-coret, tetapi Pak Akbar tidak izinkan. Jadi namanya hanya muncul. Enggak ada kok Pak. Aku udah Ya. Tidak ada coret-coret, tapi di sini ada yang mencoba ingin mencoret-coret, tetapi Pak Akbar tidak izinkan karena menunya sudah dinonaktifkan. Akbar. Sudah semua? Jika belum siap, yang masih ingin coret-coret, silakan live dulu ya. Apa udah Ada apa namanya, Pak? Aku lupa, Pak. Semuanya sudah? Sudah. Udah ini aku. Siapa yang belum? Udah. Okay, if you finish, please go to the next page, to page. Nanti hasilnya dikirim ya. Nah, ini teman-teman, ini juga nanti boleh diisi, nanti dikirim saja. Pak Akbar, aku udah selesai. Ya, alhamdulillah nanti dikirim. Ini tentang fungsi mulut. Kira-kira menurut teman-teman apa? Aku udah, Pak. Fungsi kerongkongan. Menurut teman-teman ya. Kemudian fungsi lambung, fungsi usus halus, dan usus besar. Tidak ada anus di sini ya. Ngomong kotor. Gila ngomong kotor, Mama. Ngomong kotor lagi. Tadi. Fungsi mulut apa ya? Akbar nge-lag ya. Ingat. Ya, fungsi mulut apa? Fungsi kerongkongan, fungsi lambung, dan yang lainnya. Bapak ya nanti. Kalau udah apa? Kalau udah selesai dikirim ke WA Bapak ya? Ya.
Yang halaman 36 sama halaman Sama yang tadi, yang 35. Gak apa, kita langsung kerjakan di sini ya. halaman 35 aja ya, Pak. Bapak. 36 Oke. Halaman 36 doang. sama 37. Nanti kalau belum selesai tidak apa-apa ya, nanti lanjutkan di rumah. Yang penting tadi diisi ya. Kita beranjak dulu ya ke yang halaman selanjutnya. Go to the next page, to page 37. Teman-teman boleh amati gambar iklan yang ada pada halaman 37. Silakan Pak Bar beri waktu 2 menit untuk mengamati. Amatilah iklan berikut ya yang ada pada halaman 37. Pak, jadinya yang dikirim itu yang dikirim itu tugasnya yang halaman 35 atau yang 36? Semuanya dikirim. Dua-duanya, Hairul. Oke, Pak. Oke. Perilaku hidup bersih dan sehat membuat rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Iklan dia akan menjelaskan tentang Hairul, sifat belajarnya, sikap belajarnya coba yang baik duduknya Hairul. Tidak ada yang duduk seperti itu. Oke, Pak. Hairul tidur. Ya, Hairul fokus. Biasakan setiap pembelajaran duduk, tidak tiduran di lantai ya. Silakan 1 menit lagi untuk mengamati iklan yang ada di halaman 37. Siri, please help me. Nah, di situ ada beberapa ini ya, gambar ya. Ada yang sedang berolahraga, ada yang sedang mandi, ada yang nyapu. Iya betul, ada yang nyapu. Yang Ada yang sedang diperiksa oleh siapa itu ya? Diperiksa oleh dokter ya. oleh posyandu. Kemudian ada yang sedang membersihkan. Nah, sudah ya, di situ kurang lebih ada 6 ya, 6 gambar. Nah, iklan di atas itu tentang apa teman-teman? Tentang gaya hidup sehat ya. Apakah semua gambar di atas mencerminkan tentang gaya hidup sehat? Iya ya, di situ teman-teman lihat semuanya. Di situ tentang gaya hidup sehat, nah ya. Iklan di atas. Iklan ini tentang gaya hidup Halaman sehat. 36 itu terakhir. Ya, nanti ya dilanjutnya ya, nanti dilanjut di rumah. Nanti dilanjut setelah Zoom. Nah, pada gambar iklan di halaman 37 di sini tentang gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari ya pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk ya yang dapat mengganggu kesehatan. Ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui ya, jika kita tidak sehat, maka aktivitas kita pun itu akan terbatasi ya, atau tidak bisa melakukan aktivitas jika kita sakit. Ya, oleh karena itu, ketika kita diberikan kesehatan, kita harus selalu bersyukur ya dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat yang dapat menunjang hidup sehat kita ya, seperti di iklan ini ada yang olahraga. Siapa di sini yang suka olahraga di rumahnya?
Saya Pak. Biasanya teman-teman olahraga apa ketika ini? Ketika belajar dari Berenang. renang? Ah, Iya, bisa juga. Belum berenang. Iya, misalkan yang punya bulu tangkis juga misalkan bisa main bulu tangkis di halaman rumahnya, ya. Aku kadang-kadang suka main tinju-tinjuan, Pak. Tinju-tinjuan. Kemudian yang Tapi punya bukan, sepeda, bukan nama orang, Pak. iya ada ininya ya, ada alatnya kan. Yang punya sepeda bisa juga, ya. Tapi tetap ketika keluar rumah tetap menggunakan masker ya teman-teman ya, ketika berolahraga ya. Nah di sini itu ya kita harus sadar bahwa kesehatan itu sangat penting ya bagi diri kita. Jadi ketika kita sehat, kita harus betul-betul menjaga ya, menjaga kesehatan. Tidak boleh telat makan ya, tidak boleh mengabaikan kebersihan rumah, kebersihan diri. Ya, itu harus benar-benar kita perhatikan ya. Baik itu di kamar ataupun di lingkungan rumah, itu tetap harus kita perhatikan. Karena jika kita sudah sakit, maka ya aktivitas kita terbatas atau tidak bisa melakukan aktivitas ya. Mungkin hanya bisa di kamar saja ketika sakit ya. Bisa kok, Pak, bisa ke toilet, Pak. Iya, tapi mungkin hanya ke situ saja. Biasanya kan kalau kita sehat, apa namanya, kita bisa beraktivitas yang lain ya. Itu tentang iklan ya, tentang iklan hidup sehat ya. Di situ teman-teman pasti sudah mengetahui ya, apa saja sih sebetulnya yang bisa dilakukan untuk menunjang tubuh kita agar selalu sehat ya, membuat tubuh kita agar selalu sehat. Pasti teman-teman sudah mengetahuinya. Nah, di sini lihat ya. Tadi kata kuncinya kira-kira menurut teman-teman apa ya yang ada pada iklan di sini? Tentang hidup sehat ya. Nah, di situ gambarnya juga ada. Kemudian, kira-kira menurut teman-teman, target iklan atau iklan ini tentang hidup sehat ditujukan untuk siapa? Apakah hanya untuk anak-anak? Apakah hanya orang dewasa? Ya, iklan ini pasti ditujukan untuk semua orang ya. Karena perilaku hidup sehat itu harus dilakukan oleh anak-anak sampai yang dewasa, ya. Nah, di sini ada pengertian iklan ini menurutku efektif atau tidak. Maksudnya iklan yang efektif adalah iklan yang dapat menyampaikan informasi dari pemasang iklan kepada penerima iklan, ya. Kira-kira ini sudah menyampaikan informasinya dengan betul atau tidak ya terkait tentang gaya hidup sehat ini ya. Terkait misalkan penyampaian informasinya kan tentang hidup sehat, kira-kira misalkan gambarnya sudah sesuai atau belum dengan perilaku hidup sehat ya. Belum. Kenapa belum? Lebih parah pendarahnya. Karena Ada apa? ada yang mandi tapi dikasih lihat. Tapi di situ mencerminkan hidup sehat ya. Karena kan mandi itu salah satu ini juga ya. Kan itu hanya ini ya. Nah, di situ menurut teman-teman sudah efektif atau belum iklannya terkait gambar, kemudian penyampaian informasinya? Lumayan, berarti efektif berarti ya. Nah, kemudian, untuk membuat iklan yang lebih menarik, kira-kira dari iklan ini teman-teman akan menambahkan apa? Misalkan menurut teman-teman ini iklannya kurang menarik. Menarik atau tidak ini iklannya tentang hidup sehat? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Coba kalau yang lebih menarik, Hadid akan menambahkan apa? Nggak tahu. Oh,
Oh, belum tahu. Yang lain, jika ingin membuat lebih menarik iklan ini tentang hidup sehat, teman-teman akan menambahkan apa? Gambar apa? Atau kata-kata yang lain kira-kira? Gambar buah, Oh, siap. sayur. Buah, sayur. Udah ada kok itu, Pak. Di meja ini ya. Buah-buahan segar. Pohon. Menanam pohon, ya sih. Menanam pohon bisa. Nanam pohon untuk menambah oksigen. Ya, Ah, menambah oksigen kita. Kemudian apalagi kira-kira? Sudah? Ya, mungkin nanti teman-teman ketika membuatnya juga bisa warnanya mungkin ya nanti bisa lebih cerah, lebih bervariasi ya untuk membuat lebih menarik ya. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Nah, apa fungsi dari iklan ini teman-teman? Menjaga masyarakat agar hidup sehat. Ada lagi? Selain dari Hadid? Terima kasih Hadid. Yang lain, kira-kira fungsi dari iklan ini apa ya? Menginformasikan. Iya, menginformasikan apa? Makanya saya Ya, tentang perilaku hidup sehat ya. Ini menginformasikan kepada semua masyarakat ya, baik yang dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia itu bahwa kita harus selalu melaksanakan perilaku hidup sehat ya. Terima kasih. Oke, yang sekarang please open your thematic book to page 40. Wah, ini sama ya iklannya. Buat teman-teman boleh buka bukunya halaman 40. Hah? Loh, 40. Enggak apa main game. Apa? Oh. Coba menurut teman-teman, apakah ada hal-hal kecil yang menurut teman-teman penting yang terdapat pada iklan ini? Tidak ada, Pak. Are you sure? Ada saya, udah. Kira-kira ada atau tidak? tidak. Ya, ini misalkan beberapa yang penting itu misalkan di sini merupakan kegiatan yang dapat membuat hidup kita sehat ya. Teman-teman bisa mencatat ininya. Apa saja sih sebetulnya yang harus dilakukan? Misalkan mandi. Ya, di sini mandi kira-kira teman-teman minimal berapa kali dalam satu hari? Dua, Pak. Dua. Minimal 2 ya. Jadi minimal pagi dan sore ya biasanya ya. Jadi tidak hanya pagi saja atau sore saja ya. Karena mandi ini fungsinya atau bertujuan untuk membersihkan tubuh kita ya. Kita kan habis beraktivitas, otomatis ada bakteri ataupun kuman yang harus kita bersihkan ya melalui mandi. Iya, Pak. Oke, go to the next page. Ada percakapan antara siapa teman-teman? Dayu. Lani, Dayu. Siti. Ayo. Udin. Oke, Pak Akbar minta yang Lani dibacakan sama Hamzah. Saya Lani, Dayu. Lani, Hamzah. Yang Dayu dibacakan oleh Hadid. Udin Kairu, Pak. Kemudian Siti dibacakan oleh Arya. Udin aku. Ya. Udin dibacakan oleh Bintang. Silakan. Aku siapa, Pak? Aku siapa, Pak? Siti. Arya Siti ya. Dimulai dari Lani. Tadi siapa? Siapa, Hamzah Pak? ya. Nge-freeze. Hamzah, are you ready? Dame. Is there Hamzah? Nothing ya? Tadi ada, Pak. Tadi ada, Pak.
Sekarang tidak ada. Oke, Hairu boleh gantikan Hamzah yang untuk Lani. Sepertinya kurang bagus. Kan kalimat buatan Udin lebih singkat, padat dan jelas, tidak apa-apa ya. Ya, begitu ya, ya sudahlah. Sudah dibaca? Apa itu mulai, Pak? Iya Pak, nggak mulai-mulai, nggak ada suaranya. Hairu mana suaranya, Hairu? Tadi kencang. Oh, mungkin Hairu belum siap. Jana, boleh tolong bacakan yang Lani, Jana? Nurjana. Belum siap. Oh, Jana belum. Sekarang nggak mau baca deh Pak. Oke, Ilham, silakan Ilham, sudah terdengar suaranya? Yang Nah. Lani. Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Sepertinya kurang bagus Lan. Kalau menurutku baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Ya, Kalau begitu. gambar Ya, sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak, teman-teman? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin. Maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Udin. Siapa Pak? Bintang. Belum siap. Ria Pak. Baca yang Udin, Bin. Aku Pak. Aku setuju. Menurutmu itu ide yang bagus. Siti. Aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Aku pikir bagus. setuju, guys. Berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat milik Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman setuju. Setuju. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, jadi itu percakapannya tentang apa? Iklan. Ya, membahas tentang iklan ya. Di situ apakah mereka berdiskusi atau tidak? Berdiskusi lewat buku. Ya, tentang itu ya, bagusnya seperti apa. Berdiskusi itu atau bermusyawarah ini merupakan nilai Pancasila yang ada pada sila keberapa, teman-teman? 4. 4. Yang berbunyi apa sila keempat? Permusyawaratan. Kegiatan yang dipimpin oleh Hibah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, membacanya tidak usah buru-buru ya, tidak perlu buru-buru. Kan Kerakyatan paling yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pewaratan. Belibet perwakilan. Permusyawaratan ya, tidak usah buru-buru ya. Oke, terima kasih ya sudah membacakan. Nah, di sini coba menurut teman-teman, hal positif apa yang bisa diperoleh dari kerja kelompok atau berdiskusi? Kita akan cepat apa? Kebersamaan. Selesai ya. Apa lagi? Menjalin sikap kebersamaan. Iya, betul. Apalagi ya? Saling menghargai pendapat orang lain. Ya bisa ya. Kemudian ada tantangannya biasanya ya pada kerja kelompok. Kira-kira menurut teman-teman apa tantangannya? Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju, tetapi kita harus bersikap bagaimana?
saling menghargai. Ya, teman-teman. Mantul. Ya, setiap manusia itu memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Tapi biasanya ketika berdiskusi atau musyawarah itu didiskusikan ya solusinya bagaimana, yang terbaik bagaimana. Pasti insya Allah menemukan jalan keluar ataupun solusinya ya. Go to the next page. Nah, di halaman 42 ya. Kita kecapi sama angklung sama apa itu Pak Kerang, Mbak? Ya, teman-teman boleh mendengarkan dulu ya. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Betul atau tidak? Betul Ya, sekali. Ya, karena walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap bersatu agar hidup kita selalu damai ya. Bineka Tunggal Ika. Iya, betul. Beda-beda tetapi tetap satu. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan ya. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Tentunya kurang menarik, betul ya? Ya lah, Pak. Ya, kalau warnanya merah semua, Kalau gitu itu kurang menarik. Ya. Kemudian bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik. Pastinya akan terkesan monoton ya atau membosankan. Nah, seperti halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam. Ya. Bergantung dari daerah yang bersangkutan. Nah, untuk yang A ini, gambar apa teman-teman? Kecapi. Kecapi. Yang B? Kepala pocong. Masih itu. Kerang goib, Pak. Kerang goib. Apa? Pocong. Kerang goib. Suling. No, yang B itu disebutnya Sasageo, Pak. Iya, sasando. Sasageo. Kemudian yang ketiga apa? Bola. Geduk, Pak. Beduk. Kolin. Yang tangtorong komplang Kolintang, kolintang ya. Yang D itu. Kalau yang C apa teman-teman? Pagban nge-freeze. Kalau yang C, Angkelum. Angkelum. Coba Angkelum. menurut teman-teman, yang A itu kecapi ya. Di sini dari Sunda dia dimainkannya dengan cara diapakan teman-teman? Yang A alat musiknya dimainkan dengan cara diapakan? Petik. Teng 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 teng. Dipetik. Kalau yang B, Megemiur. sepertinya sama ya dipetik ya. Kalau yang D sudah pasti itu diapakan? Yang D di Pukul. pukul. Kalau yang C Dipukul sampai tewas, Pak. Pukul juga. ya atau bisa digoyangkan ya. Kalau misalkan angklung berasal dari mana teman-teman? Traveling langsung Angklung lah. digoyang. Digoyangkan ya. Berasal dari mana? Dari daerah mana? Petik. Tik. Jawa. Kalau yang D itu dipukul-pukul. Jawa Barat yang C. Kalau yang D berasal dari daerah mana? Kolintang. Ayo. Barat area. Kolintang berasal dari Sulawesi Awas. Utara. Nah, yang Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, ya. NTT. Ada. Kalau ada Kecapi masalah, Pak. berasal dari Sunda, otomatis Jawa Barat, ya.
Yang A, kecapi dari Jawa Barat, dimainkannya dipetik. Yang B, kasando ya, dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Yang C, angklung, Jawa Barat ya, dengan digoyangkan cara mainkannya. Yang D, kolintang dengan cara dipukul. Dari mana? Sulawesi Utara ya. Oke teman-teman, materinya karena sudah selesai. Do you have any question? No. Tidak ada? Kebuka. Ya, oke, kalau tidak ada kita review dulu materi hari ini. Apa yang teman-teman pelajari hari ini? Dari yang pertama, kita belajar tentang Dari belum dulu. ya, tentang Iman, tanya Iman. di awal tentang organ pencernaan ya, yang tadi kurang lebih ada 6. Ya, dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Teman-teman juga sudah belajar tentang iklan. Ada yang disebut dengan iklan yang efektif. Efektif itu maksudnya informasi yang disampaikan itu jelas, kemudian keterkaitan antara gambar dan informasi pun sesuai ya. Nah, kemudian teman-teman sudah belajar tentang fungsi juga ya, fungsi dari organ pencernaan. Kemudian tadi sudah belajar tentang alat musik dan asalnya. Alat musiknya tadi ada kecapi ya dari Jawa Barat, kemudian ada sasando dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, ada apa lagi? Kolintang dari Sulawesi Utara dan angklung dari Jawa Barat ya. Oke teman-teman, Kecapi dari NTT, Pak, bukannya dari Sunda. dari NTT itu Tifa yang B ya. Oh iya. NTT. Sudah ya. I think that's all for today for thematic karena waktu sudah habis juga ya. Let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang mudah ya, Ion. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bergabung kembali 9